Jadi itu di mana-mana kita terintimidasi ya. Banyak persekusi terjadi. Kenapa dibiarkan? Ya kan? Sampai muncul menterinya yang anak-anak buahnya yang seperti itu, Pak Mahfud ini. Aneh kan? Menko Polhukam bisa HTI partai yang mempromosikan partai HTI kan geblek gitu. Iya, aneh gitu loh. Iya. Coba zaman dulu PKI misalnya diisukan aja si Anu PKI udah ditangkap. Bunuh. Ini terang-terangan. Saya HTI ya. Apa bedanya HTI dengan PKI, Pak? Kan sama-sama partai terlarang, ya kan? Kenapa bisa begitu terang-terangan mereka menunjukkan diri? Kami ini loh HTI, permintaan kami adalah begini, gitu. Kok bisa seperti itu? Ya kenapa bisa ada menterinya Pak Jokowi seperti itu? Orang seperti Mahfud ini. Nah itu tadi, sebab akibat ada. Gitu loh. Apa yang diperkerjakan, kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi, kok jadi blunder semua? Ada apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, kesehatan, rumah sakit, dokter-dokter bagus-bagus dari kita. Bidang apa? Ekonomi. Nggak ada kita yang pengemis-pengemis, nggak ada. Walaupun kita seperti ini tersiksa, teraniaya. Saya bilang tersiksa kok kita. Tersiksa, teraniaya kita di negara ini. Untuk urusan beribadah susah sekali. Banyak setiap minggu ada berita persekusi, intimidasi, pembongkaran gereja, pelarangan ibadah. Apa-apaan kayak begitu Pak Paul. Ini bukan Pancasila lagi, kontra Pancasila ini udah. Ini ada tadi Soy ini. Wah, ini bosnya Galarua nih. Shalom, Pak Paul. Shalom, Guru Lisoy. Ya, sebelum ketiduran Pak bersuara dulu. Iya. Ya, Pak Paul, pendapat saya ya. Indonesia terjadi begini ada sebab akibatnya ya. Nah, kalau Pak Jokowi tahu itu, ya saya sih sarankan ya Pak Jokowi membaca Alkitab lah ya. Kalau menurut saya karena gini, saya lihat Pak Jokowi ini semakin hari semakin semakin jauh dari hikmat ya. Kayak hikmat itu terambil ya, keluar dari dia gitu. Beda ya periode pertama dengan periode kedua. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Dulu harapan orang kita lah ya, orang-orang Kristen ya, biar Pak Jokowi tahu ini ya, orang-orang Kristen itu paling mudah diatur lah ya. Dan kemudian penentu kemenangannya Pak Jokowi kemarin itu siapa sih ya? Kita juga yang giat ya, yang giat mengkampanyekan beliau. Periode pertama, periode kedua. Bahkan periode kedua itu paling sedikit orang golput karena apa? Karena gerakan dari orang-orang kita Kristen, ya. Nah, harapan kita besar, dan itu sederhana saja, kebebasan kita dalam beribadah, ya. Kebebasan kita memiliki rumah ibadah. Nah, yang terjadi apa? Ya, semakin hari semakin banyak rumah ibadah ditutup. Kegiatan-kegiatan orang Kristen, ibadah Kristen dilarang, ya. Banyaknya persekusi, intimidasi, ya. Kita ibadah di rumah saja pun, ya, ibadah di rumah pun banyak gangguan, ya. Di Cilegon kemarin sampai demo anti pendirian rumah ibadah Kristen. Memangnya di situ tidak ada Pancasila, ya kan? Ini kan yang Pak Jokowi tidak bisa mendidik orang-orang Cilegon itu agar sadar bahwa daerah ini di bawah naungan Pancasila harus gitu, ya kan? Akhirnya apa gitu loh Pak Paul? Ini dengan hikmat yang perlahan-lahan berkurang dari dia, diambil dari dia. Dia sama kayak ini kan kayak Raja Saul ya.
hikmat itu diambil. Ya masih mending Raja Saul kan masih ada anaknya yang baik, yang takut Tuhan itu si Jonathan ya kan ya. Masih mending gitu loh. Nah ini Pak Jokowi ini mestinya harus lihat ya, sejarah di Alkitab itu ada raja yang seperti itu. Hikmat itu diambil. Ya, lihat dengan keadaan Indonesia ya kan. Nah, dibuat selama masa pemerintahan Pak Jokowi, lihat ya, begitu banyaknya orang-orang Kristen yang tidak bebas melakukan ibadahnya, ya kan? Kita umat Kristen ini sebenarnya udah nggak tanggung-tanggung penderitaan kita di negara ini, hidup di negara ini. Hanya sesederhana beribadah pun kita udah dikejar-kejar kayak mengejar-ngejar penjahat. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Lihat, dibuat segala kebijakannya Pak Jokowi adalah yang, ya kan, dibuat Densus dan BNPT giat ya. Giat bekerjanya, tapi teroris makin menjamur, makin banyak berlipat-lipat. Sampai dokter-dokter pun jadi teroris. Ya kan? Ekonomi hutang kita sekarang sekitar 7.000 triliun hutang, ya. Ini kebijakan baru, PPN dinaikin jadi 11%, bukan 10%. Artinya si 1% ini diharapkan bisa mendongkrak anggaran. Ya kan? Tetap aja korupsi makin banyak, menjamur. Sudah dibuat anti korupsi, tetap aja korupsi banyak, makin menggila korupsi, ya kan? Dibuat Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas segala macam Komnas. Tuh percabulan dari para ustadz-ustadz dan guru-guru ngaji setiap minggu ada. Bencana-bencana apa lagi gitu loh yang kita alami. Akan makin banyak. Selama Pak Jokowi ini, ginilah ya, menurut saya dia harus mendidik bangsa ini, terutama dari mayoritas, untuk menerima keberagaman ini. Harus diajarkan. Ya kalau misalnya di Cilegon itu tidak bisa bangun gereja ya, ajarkan, paksa mereka untuk bisa menerima. Hal itu harus ada, nggak boleh. Contoh tuh daerah-daerah mayoritas Kristen di Papua, di NTT, di Tapanuli, kenapa tidak bermasalah dengan? Halo? Iya, lanjut. Kenapa tidak ada ya kan yang seperti itu? Ya makanya saya bilang, ya itu ada sebab dan akibatnya. Hikmat itu sudah mulai hilang dari Pak Jokowi. Kenapa bisa mulai hilang? Karena itu tadi, terlalu, ya bagaimana ya, pembiaran. Terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang notabene sangat loyal sama dia, yang sangat setia, mengkampanyekan sewaktu periode pertama dan kedua pada Pilpres kemarin. Nah inikah balasannya? Hanya untuk beribadah pun susah kita gitu loh. Ya, kita itu di mana-mana kita terintimidasi ya. Banyak persekusi terjadi. Kenapa dibiarkan? Ya kan? Sampai muncul menterinya yang anak-anak buahnya yang seperti itu, Pak Mahfud ini. Aneh kan? Menko Polhukam bisa HTI Partai yang mempromosikan partai HTI kan geblek gitu. Iya, aneh gitu loh. Iya. Coba zaman dulu PKI misalnya diisukan aja si Anu PKI udah ditangkap. Bunuh. Iya, ini terang-terangan. Saya HTI ya. Apa bedanya HTI dengan PKI, Pak? Kan sama-sama partai terlarang, ya kan? Kenapa bisa begitu terang-terangan mereka menunjukkan diri? Kami ini loh HTI, permintaan kami adalah begini, gitu. Kok bisa seperti itu? Ya kenapa bisa ada menterinya Pak Jokowi seperti itu? Orang seperti Mahfud ini. Nah itu tadi, sebab akibat ada. Gitu loh. Apa yang dikerjakan, kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi, kok jadi
blunder semua. Ada apa? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa hikmat itu perlahan-lahan diambil dari Pak Jokowi? Masuk periode kedua, makin gitu loh. Itu makin hilang dari dia. Nggak kayak periode pertama gitu. Nah itu seperti itu gitu loh. Jadi ini kalau timnya Pak Jokowi mungkin bisa mendengar ini, ya bisa sarankanlah Pak Jokowi. Lebih mendidik rakyat inilah untuk menerima keberagaman, menerima perbedaan. Hanya masalah rumah ibadah kita harus teraniaya seperti ini. Kalau diposisikan, kita udah sangat hebat-hebat loh umat Kristen ini Pak Paul Indonesia ya. Kita tetap survive. Kita tetap nomor 1 ya. Di bidang apa coba? Walaupun kita tertindas, teraniaya di negara ini, lihat, pendidikan kita nomor 1 ya. Kesehatan, rumah sakit, dokter-dokter bagus-bagus dari kita. Bidang apa? Ekonomi. Nggak ada kita yang pengemis-pengemis, nggak ada. Walaupun kita seperti ini tersiksa, teraniaya. Saya bilang tersiksa kok kita. Tersiksa, teraniaya kita di negara ini. Untuk urusan beribadah susah sekali. Banyak setiap minggu ada berita persekusi, intimidasi, pembongkaran gereja, pelarangan ibadah. Apa-apaan kayak begitu Pak Paul. Ini bukan Pancasila lagi, kontra Pancasila ini udah. Gitu loh. Nah ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Banyak sekali anak-anak buah Pak Jokowi, banyak sekali orang yang menjadi kadrun kan. Banyak. Kenapa bisa begitu? Ya ini harus evaluasi. Ya Pak Jokowi dan timnya harus evaluasi. Kenapa bisa seperti itu? Anak-anak buahku juga jadi banyak kadrun. Kenapa? Harus gitu ya. Makanya saya sarankan baca Alkitab, ada di situ Raja Saul namanya hikmat diambil Tuhan dari dia. Ya itu aja Pak Paul. Terima kasih. Jadi ngomel jadinya saya. Thank you, Pak. Oh memang ini sesi ngomel-ngomel ini memang ya. Tapi ngomel-ngomelnya kita ini ada hasilnya ya, bukan cuman ngomel-ngomel nyinyir nggak ada hasil ya. Lanjut ini. Wah, Ibu Ketua ini memang luar biasa sekali ya, Ibu Ketua ini ya, galaknya minta ampun, ya gahar juga ya. Nah ini untung ya Galarua punya ketua macam Boru Liso-Liso ini. Lanjut, Elisa. Silakan Elisa. Putih. Elisa, mikrofonnya boleh dinyalakan. Elisa, mikrofonnya belum dinyalakan. Sudah. Ya, silakan. Ya, perkenalkan dulu, saya namanya Elisa tapi laki-laki. Iya. Nabi Elisa. Ya, untuk sementara meninjau dulu, melihat, mendengar. Untuk komentar, pendapat, saran, belum untuk saat ini. Sementara itu Pak Paul. Oke, luar biasa Pak Elisa. Lanjut ya. Pak Paul Dere, Amerika, silakan.